Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kuliah IB yang meliputi sejarah inseminasi buatan, tujuan, keuntungan, dan kerugian. Sebetulnya bukan kerugian ya, kekurangan. Kemudian langkah kerja IB ya, pada sapi, kerbau, kuda, kambing domba. Nah, di sini didefinisikan ya bahwa IB itu memasukkan semen dalam saluran reproduksi betina menggunakan instrumen khusus ya. Kita lihat di gambarnya ini ya. Kita pakai teknik rektovaginal ya. Apa artinya teknik rektovaginal ya? Berarti eh, salah satu tangan kita apa ya mengapproach mendekati organ repro melalui lumen rektum ya. Sementara tangan yang satu memegang alat GAN-IB itu sendiri ya masuk melalui saluran reproduksi betina ini ya. Nah, tangan yang di rektum ini fungsinya membantu mengarahkan em, GAN ini ya, yaitu dengan cara memegang serviksnya. Di sini sama ya, terlihat tangannya ini memegang serviks, tangan yang satunya eh, memasukkan ya. Jadi lewat dua saluran yang berbeda, rektum dan vagina. Makanya tekniknya disebut teknik rektovaginal. Adalah suatu proses yang diawali dengan koleksi sperma dari pejantan, kemudian diproses atau diolah, disimpan, dimasukkan secara artifisial atau buatan ke dalam saluran repro betina dengan tujuan terjadinya pembuahan dan konsepsi. Ya, ini dilihat ini ada eh, gambar sapi yang akan diambil semennya ya. Ini pakai eh, pejantan lain, yang ini pakai dummy ya. Jadi supaya ada gerakan eh, mounting ya, mounting supaya lebih apa ya, libidonya akan lebih naik. Nah, eh, IB ini pada awalnya itu eh, dari sebetulnya ini belum diketahui secara pasti ya keilmiahannya ya, tapi diceritakan bahwa ini pada kuda Arab ya, eh, semen ya dari vagina kuda betina setelah dikawini. Jadi ada kuda betina dikawini oleh pejantan, kemudian semen yang masih di vagina itu diambil ya pakai spons katanya. Nah, kemudian eh, semen yang ada dalam spons itu dimasukkan ke dalam kuda betina lain yang sedang estrus dan akhirnya kuda tersebut bunting ya. Jadi ini apa ya keilmiahannya masih diragukan tapi tidak apa-apa itu eh, fiktif ilmiah mungkin ya. Nah, pada tahun berapa nih? 1677, 1678 ya, ada yang namanya Anton van Leeuwenhoek dari Belanda dan ini Johann Ham ini muridnya ya. Eh,
meneliti spermatozoa. Jadi sangat sederhana ya, masih sangat sederhana. Yaitu menggunakan kaca pembesar dan kaca pembesarnya ini cukup unik ya zaman dahulu. Ada yang mengatakan ini mikroskop gitu ya, tapi ada yang bilang ini kaca pembesar. Kemudian ada Lazarus Spallanzani yang sukses melakukan IB pada anjing ya. Eh, Kemudian HIP pada tahun selanjutnya itu juga melakukan IB pada anjing, di mana di sini em, yang di IB itu dengan breed anjing yang di IB dengan pejantannya itu beda ya, sehingga terobosan ini memungkinkan ya halangan interspesies ya, utamanya dalam hal ukuran ya, seperti di sini dilihat pejantannya kecil kan nggak bisa nih, sulit ya untuk mengawini betina yang lebih besar. Nah, dengan IB hal itu teratasi. Ya. Kemudian IB di Indonesia ya diperkenalkan pertama kali tahun 1950 oleh Profesor Seid dari Denmark. Kemudian setelah itu mulailah pusat IB didirikan di Grati, Jawa Timur, Purworejo, Jawa Tengah, Bandung, Madura, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Kemudian kita bisa membedakan era penggunaan semen cair dan semen beku. Ya, jadi dari 1950 sampai 72 itu kita masih IB-nya pakai semen cair. Kemudian dari 72 sampai sekarang kita sudah pakai semen beku. Kemudian ini ya bisa dibaca sendiri ya. Nah, tahun 2001 ini kita punya lab semen beku ya di TF. Kemudian mulai 2021 tuh Balai IB itu atau pusat-pusat atau stasiun IB itu sudah ada di mana-mana. Nah, jadi salah satu tujuan IB ya, keunggulan IB itu adalah dia itu merupakan teknik tunggal ya, tapi dirancang untuk perbaikan genetik hewan. Ya. Jadi dengan cara betina yang tidak unggul secara genetik itu diIB dengan semen pejantan unggul. Nah ini tujuannya yang pertama memperbaiki mutu genetik, meningkatkan percepatan penyebaran gen unggul. Kenapa kok bisa cepat gen unggul ini disebarkan? Karena dari satu ejakulat ya, dari satu ejakulat eh, itu bisa untuk berapa betina ya, dan kita tidak perlu memelihara pejantannya, kita cukup membeli semen bekunya dan bisa semen bekunya dengan mudah dibawa kemana-mana asal eh, handlingnya tepat ya, kalau tidak tepat nanti rusak. Kemudian mengurangi penyebaran penyakit kelamin. Biasanya kalau kawin alam itu eh, sapi kan tidak mengerti ya, ada betinanya atau pejantannya yang eh, terkena penyakit kelamin itu akan tersebar kemana-mana. Ya. Tapi IB sendiri kalau kita melakukannya tidak lege artis ya sama saja ya,
bisa menyebarkan penyakit kelamin dari betina satu ke betina yang lainnya. Misalnya kalau gannya atau plastik sheetnya nggak bersih ya, atau dipakai ulang. Keuntungan IB ini seperti yang tadi ya, perbaikan genetik ini sama penurunan perawatan pejantan. Ini intinya itu kita tidak memerlukan eh, tidak perlu memelihara pejantan ya. Nah, ini meningkatkan kemampuan pejantan unggul untuk melayani betina. Jadi satu pejantan itu secara rutin diambil semennya. Nah, satu kali ejakulat atau satu kali pengambilan itu bisa untuk langsung untuk banyak betina. Ya, dibanding kalau kawin alam satu ejakulat kan untuk satu betina, kadang-kadang satu betina itu dikawini beberapa kali oleh pejantan tersebut. Nah, tentunya ini kan harus pejantan yang unggul ya. Unggul dalam artian sesuai dengan peruntukannya. Kalau perah ya perah, pejantan potong gitu ya. Nah, ini dengan IB ini mulai mengajar peternak untuk melakukan recording ya, karena harus dicatat tanggalnya, terus akhirnya yang lain-lainnya juga harus dicatat. Ya. Juga terjalin hubungan yang baik antara peternak dan inseminator. Nah, ini pelayanan radius IB tidak terbatas karena semen beku itu bisa dibawa kemanapun. Ya, kita pun bisa membeli semen beku dari luar negeri. Ya, eh, tapi kita harus benar-benar memilih ya pejantan untuk dikoleksi semennya. Ya, harus dilihat apa silsilahnya ya, keunggulan eh, pejantan tersebut sebagai sapi perah atau potong ya. Kalau jantan ya otomatis kalau perah itu eh, reputasinya itu bisa dilihat dari kerabatnya yang betina, induknya, induknya induk, saudara betinanya induk, kemudian saudara betinanya dia sendiri. Ya. Nah, teknik pembekuan ini ya bisa menyimpan sebetulnya selama yang kita inginkan, ya, selama yang kita butuhkan, ya, tidak terbatas 25 tahun, tapi tentu saja ini ada syaratnya, ya, syarat apa nitrogen cairnya nggak boleh kurang dari batas tertentu, ya, selama itu dipenuhi sampai kapanpun ya, nggak pernah kurang dari batas minimal nitrogen cair dalam kontainer nitrogen itu, semennya akan baik-baik saja. Ya. Tapi secara normal dengan pembekuan, kemudian nanti kalau mau di IB ya itu eh, kan ditowing. Nah, itu akan terjadi eh, penurunan viabilitas ya sekitar 50%. Tapi tidak apa-apa karena jumlah spermatozoa itu sudah dirancang untuk tinggal separuhnya. Nah, kalau tinggal separuh itu masih cukup ya untuk eh, membuahi baik em, bila ovulasi terjadi di ovarium kiri maupun kanan. Ya, jadi dosis IB itu akan dibagi ke kornea kiri dan kanan. Kemudian masih ada separuh atau 50%-nya lagi yang mati, tapi itu masih cukup ya atau sudah cukup ya untuk em, terjadinya fertilisasi.
Nah, kekurangan ya, bukan kerugian, bukan ya. Eh, Butuh inseminator terlatih. Ya, ini tadi yang saya katakan. Penanganan semen beku yang tidak lege artis mempercepat penyebaran penyakit kelamin. Nah, penanganan semen beku eh, yang salah juga akan membunuh spermatozoanya. Ya. Jika seleksi pencatatannya kurang hati-hati, sebabkan penyebaran sifat ternak yang mudah. Oh, ini maksudnya begini. Kalau kita dalam memilih pejantan, ya, itu ternyata ada sifat jeleknya dari pejantan itu, entah sebagai potong, atau pejantan perah atau potong. Nah, itu kalau nggak hati-hati, itu menyebarnya mudah, ya, mudah sekali. Karena kan satu ejakulat itu diencerkan jadi beberapa dosis. Jadi untuk beberapa betina. Nah, ini ya, bila keterampilan inseminator eh, dalam mendeteksi betina bunting kurang, maka terjadi aborsi. Jadi maksudnya eh, dia mendeteksi induk itu sebagai tidak bunting, kemudian di IB. Nah, ini juga sering menimbulkan aborsi. Walaupun ada sedikit persentase, ya tidak apa-apa, tapi kebanyakan aborsi. Nah, ini adalah tabel yang membandingkan kawin alam dengan IB, ya. Jadi ini berdasarkan rasio, ya. Suatu pejantan melayani berapa betina, ya. Eh, ini dari produksi pedetnya, ya. Kemudian transmisi atau penularan penyakit kelamin, ya. Peningkatan kualitas genetik, ya. Em, Improvement produksi yang kita inginkan, ya. Otomatis kalau semuanya itu berhasil, income dari peternak akan lebih baik, ya. Nah, ini biaya pemeliharaan pejantan, ya. Kalau kain alam kita harus memberi pakan, memelihara kesehatannya. Kalau IB harga straw beku itu sekarang sudah murah, ya, relatif murah. Nah, ini the need of transporting bulls tidak ada kalau pakai IB, ya. Jadi kita nggak perlu, oh ada pejantan unggul dikawinkan, dibawa ke sini untuk mengawin itu nggak perlu. Langkah-langkah kerja IB, ya, ada 7. Kita seleksi pejantan, kita tampung semennya, diperiksa, diencerkan, diolah, disimpan. Nah, kemudian di IB, diIB-kan, ya. Kemudian dicatat dan dievaluasi hasilnya. Karena kalau kita tidak melakukan pencatatan, kita kan nggak bisa mengevaluasi keberhasilannya. Seleksi pejantan melalui, nah ini tadi silsilah atau ya silsilah pedigree, juga dari penampilannya. Kemudian ada uji progeni. Ya, ini gambarnya sapi-sapi jantan, kambing. Nah, penampungan semen bisa dilakukan menggunakan vagina buatan, elektroejakulator. Ya, jadi ini em, alat untuk merangsang ejakulasi menggunakan listrik, ya, terus listrik. Kita juga bisa memasas atau apa ya, mengurut eh,
menggosok-gosok ya kelenjar ampula atau pemijitan di sekitar kloaka ini kalau untuk unggas ya. Nah, ada alat sederhana yaitu spet untuk unggas dan lebah. Nah, ini gambar vagina buatan ya. Ini em, tabung utamanya ya, silinder berbentuk silinder. Nanti di dalamnya ada lapisan karetnya ya, ada lapisan karet. Antara tabung ini biasanya tabungnya ini metal. Nah, antara tabung dengan karet ini, karetnya memang dibuat longgar ya. Itu kita isi dengan air hangat melalui ini ya, ada bukaannya. Nah, kita isi, jadi akan terasa empuk ya, empuk dan hangat gitu ya, menyerupai kondisi vagina hewan betina. Kemudian ujungnya nanti ya itu disambung dengan corong karet juga ya. Nah, nanti tabung penampungnya dipasang di sini. Nah, ini gambarnya Dokter Trilas ya, mengambil semen. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini corong apa karet tadi ya. Kemudian ini tabungnya terlihat eh, semennya di sini ya. Tentunya kalian masih ingat ya di pelajaran pertama semen itu apa? Plasma seminalis dan spermatozoa ya. Tapi ini sebaiknya em, terlindung dari sinar matahari ya. Ada yang melindungi dengan eh, bahan yang berwarna gelap atau aluminium foil. Tapi biasanya pengambilan semen ini dilakukan pada pagi hari ya, sehingga matahari itu biasanya belum belum ada ya. Kenapa kok dilakukan pada pagi hari? Karena di situ libido pejantan itu paling tinggi ya, testosteronnya paling tinggi di pagi hari. Nah, pemeriksaan semen itu eh, bisa secara makroskopis dan mikroskopis ya. Makroskopis itu kita tidak perlu alat ya. Jadi volumenya kita bisa lihat langsung di tabungnya ya. Warna, bau ini sebetulnya agak berbahaya ya kalau kita membau semen itu. Karena kalau semennya ada infeksi ya kita yang kena ya. Kemudian konsistensi. Konsistensi ini kurang lebih sama dengan kekentalan, kemudian pH. Kenapa pH penting diperiksa? Itu pH ini mengindikasikan penyakit atau gangguan lainnya ya. Juga eh, menunjukkan kondisinya baik atau tidak ya kalau pH-nya tidak sesuai. Kemudian secara mikroskopis kita melihat gerakan massa, individu, konsentrasi, hidup mati, dan abnormalitas. Nah, ini adalah peralatan untuk pemeriksaan semen ya. Di antaranya ini ada water bath ya atau penangas air ya. Ada mikroskop, kemudian vortex, vortex mana ya? Kok nggak ada vortexnya ya? Ini bukan vortex. Kemudian ini sentrifuge ya, sentrifuge tapi ini yang kecil-kecil ya. Kemudian eh, uji yang pertama hidup mati ya. Jadi eh, yang hidup itu berapa sih dari totalnya? Atau dengan kata lain, ini adalah variabel atau apa ya, ukuran viabilitas ya daya hidup. Nah, kita biasanya tuh pakai pewarnaan eusin nigrosin ya. Jadi eusin
dicampur dengan nitrosin. Nah, nitrosinnya itu kan gelap. Nah, itu akan memberikan background warna hitam keunguan. Nah, kalau spermatozoa itu hidup, ya, dia tidak akan menyerap eusinnya sehingga terlihat putih bening. Ya. Tapi kalau mati, dia akan menyerap sehingga akan tampak kemerahan. Ya. Nah, ini tapi tergantung backgroundnya juga ya. Ini mati, ini hidup. Ya. Pengenceran, pengolahan, dan penyimpanan. Ya, ini bahan-bahan untuk membuat pengencer ya. Ini susu ya. Kemudian ini apa ini ya? Susu mungkin ya. Terus ada telur ya. Nah, ini pengencernya sudah jadi mungkin ya. Kemudian ini ya. Saya kurang tahu apa ini ya. Nah, setelah jadi, oh ini stronya ya. Stronya ini biasanya warna-warni dan ada simbolnya sendiri. Kalau sapi apa itu stronya warna apa. Ada yang butek apa butek opik ya bahasa Inggrisnya, ada yang bening. Jadi merah itu ada yang bening, ada yang butek begitu ya. Ada kuning dan ini masih ada labelnya, tulisannya, ada barcode-nya juga ya. Nah, setelah terisi kita simpan dalam kontainer nitrogen cair. Dan kalau kita memelihara semen beku harus di top up secara rutin supaya tidak sampai kurang dari eh, batas minimal ketinggian nitrogen cair. Nah, keberhasilan IB dipengaruhi peternak, inseminator, hewan betinanya sendiri, semennya, dan lingkungan. Nah, teknik IB ya bisa untuk hewan kecil itu pakai teknik pervaginal karena kita nggak bisa rektovaginal pada hewan kecil ya. Hewan kecil rektumnya nggak bisa kita masuki tangan kita ya. Yang bisa hanya hewan besar ya. Jadi kita pakai vaginoskop, diberi pelicin dahulu melalui vulva, kemudian memasukkan gan ke dalam serviks. Jadi melalui vaginoskop itu ya gannya diteroboskan ke vaginoskop itu. Nah, kalau teknik rektovaginal pada hewan besar ya seperti tadi ya. Tangan yang satu masuk ke dalam rektum memegang serviks, tangan yang lain memasukkan gan IB ke dalam serviks dan menumpahkan isinya. Jadi silet dari gan IB itu didorong supaya isinya keluar. Oh ini sama ya ternyata. Nah ini gambaran eh, vaginoskop ya, penggunaan vaginoskop tapi pada hewan besar. Ya tidak apa-apa ya. Sama ini penampakan yang terlihat ya, cuman ini kok agak agak sulit dilihatnya ya. Nah ini pakai eh, vaginoskop yang lebih modern ya. Ada screen displaynya ya. Ya, ini masih sama ya. Per rektovaginal ya. Jadi ini sama seperti tadi ya. Kalau mau mempelajari ini gambar
organ reprobetina sudah ada ya sejak kuliah yang kapan ya, organ reprobetina ya. Tapi ini kuda ya, bukan sapi. Nah, sekarang IB menggunakan straw ya. Kita towing dulu ya, kita lelehkan. Kemudian, nah, penting diperhatikan bahwa dalam melelehkan straw ini pakai air hangat ya. Kalau terlalu panas mati semua ya, atau terlalu lama dibiarkan. Habis di towing temperaturnya pas tapi enggak segera dimasukkan ke eh, akseptornya ya. Terus dipasang di gun, kemudian kita gunting ujung straw. Ya, kalau nggak kita gunting kan nggak bisa keluar semennya ya. Kemudian kita tutup dengan plastik sheet. Plastik sheetnya kita kunci ya. Terus kita melakukan eksplorasi rektal dengan biasanya dengan tangan kiri ya. Terus eh, fiksasi serviks. Kemudian kita membersihkan kotoran di sekitar vulva ya dengan tisu. Kita memasukkan gun ya. Nah, memasukkan gun ini usahakan tidak menyentuh bagian yang kotor. Makanya vulva ini em, kadang tidak, kecuali kotor sekali ya, itu dijembreng saja ya, dijembreng, dilebarkan bukaannya, kemudian gannya kita masukkan hati-hati ke tengah-tengahnya ya, jadi langsung ke membran mukosa dari eh, vagina ya, sehingga enggak eh, kotoran itu minimal ya, mengkontaminasi. Kemudian dilakukan masase serviks untuk mengakhiri teknik ini. Harapannya eh, semennya itu spermatozoanya segera maju. Ya. Nah ini jembrengnya itu seperti ini ya. Jadi ujung kan kita langsung masukkan ke sini, tidak menyentuh vulva ya, kiri kanan atas bawah. Kita langsung ke tengah-tengahnya. Nah ini gambaran towingnya ya. Ada temperaturnya ya. Ini kan diukur suhunya, terus dimasukkan dalam waktu yang tepat, kemudian di IBK. Nah, setelah melakukan IB harus melakukan pencatatan. Antara lain yang dicatat adalah kondisi birai induk, bagaimana. Kemudian kode batch produksi straw yang digunakan. Ya, jadi tiap eh, semen beku itu diproduksi itu eh, ada batchnya ya, batch numbernya. Nah, sehingga kalau ada apa-apa itu kadang-kadang ternyata ada suatu kesalahan ya. Oh, batch nomor berapa itu ternyata kok nggak jadi semua, gitu ya. Nah, itu bisa kita telusuri ya. Tapi belum pasti karena spermatozoanya ya, mungkin kan banyak ya. Keberhasilan IB itu kan banyak faktor. Tapi kalau kita mencatat eh, kode batchnya ini sangat akan menolong ya. Bisa kita bandingkan dengan induk yang di IB dengan semen dari pejantan dari batch yang sama ya. Itu jadi kok ini kok beberapa kali di IB pakai ini pejantan ini pejantan X batch yang sama kok nggak jadi gitu ya. Kemudian ini semen bekunya dari BIB mana juga dicatat.
Nah, evaluasi ya, dari eh, untuk mengetahui kesuksesan IB ya, kita melakukan evaluasi dengan menghitung ya eh, indeks-indeks performance dari sapi ya. Jadi NR itu non return rate, TR consumption rate, S per C services per consumption ini mungkin kalian sudah ada di kemajiran ya. Kemudian calving interval. Ini semua adalah indikator eh, performa reproduksi pada hewan. Nah, ini gambar IB pada sapi ya. Ini terlihat eh, akseptor IB-nya sedang birahi ya, mengeluarkan discharge bening yang menggantung keluar dari vulva. Nah, jadi sampai saat ini ya, kawin suntik atau IB adalah andalan teknologi reproduksi untuk percepatan penyebaran genetik unggul ya, sekaligus percepatan peningkatan populasi. Jadi kualitas dan kuantitas. Nah, ini dari apa? Dari aspek lainnya ya, ada pengaruh dari kondisi birahi, peternak, petugas, semennya. Nah, mengapa harus IB? Tentunya ini menjawab yang tadi itu ya, adalah jawaban itu ya. Nah, ini adalah penjabaran dari yang tadi ya, peternak, inseminator, eh, sapi betinanya, semennya, lingkungan ya. Nah, peternak ini perlu ya melakukan perawatan secara benar-benar ya. Dan harus tahu yang benar itu yang bagaimana, harus tahu mendeteksi birahi karena kalau tidak eh, bisa salah ya waktu IB. Nah, pelaporan birahi harus juga cepat ya. Kan biasanya dideteksi birahi pertama itu harusnya sudah di IB 12 jam kemudian. Ya. Nah, ini kalau dari inseminatornya posisi IB-nya di mana saat IB ya tepat atau tidak. Nah, adanya tonus atau kontraksi uterus ya ini bisa menimbulkan tekanan balik ya, tekanan retrograd ya sehingga kebanyakan semennya keluar lagi. Towing kalau nggak benar caranya ya mati ya spermatozoanya. Terus mengikuti SOP Standard of Procedure IB. Harus ada recording dan evaluasi. Direcord saja kalau tidak dievaluasi ya percuma ya. Dievaluasi ini juga dihitung-hitung tadi indeks performa reproduksinya tadi. Ya. Kemudian kondisi reproduksi betinanya, ya, kualitas. Nah, kualitas ini kalau kita beli di balai ya tentunya aslinya itu dari sana pasti baik ya. Eh, baik kualitas maupun secara genetikanya itu pasti baik. Nah, biasanya yang jadi menurun adalah
eh, viabilitasnya itu karena handling yang salah ya, tidak ditaruh di apa, kalau yang beku itu kepanasan gitu ya, atau air untuk towing itu terlalu panas ya. Ini gambaran eh, pembuatan pakan sapi ya. Ini gambar perawatan dan kesehatan sapi. Nah, inseminator sendiri perlu eh, keahlian atau keterampilan yang memadai ya. Akurasi pengenalan birahi, tapi ini lebih lebih dahulu kan yang mendeteksi itu kan peternaknya, tapi dia harus juga ngecek lagi setelah tiba di lokasi. Nah ini handling semen beku yang baik ya. Eh, Mentaati standar operating procedure ya. IB boleh diimprovisasi atau kreativitas berdasarkan pengalamannya sendiri untuk keberhasilannya yang lebih tinggi. Tapi mengalami pubertas sekitar 12 bulan ya, tapi ada yang sampai 2 tahun ya. Siklus birahinya itu secara umum atau rata-rata itu adalah 21 hari ya. Itu rata-rata ya. Jadi ada yang sedikit lebih pendek dari 21, ada yang lebih panjang dari 21. Tiap individu berbeda, dari individu yang sama bisa berubah dengan waktu ya. Nah, sifat semen sapi ya, jangan lupa ya, semen itu plasma seminalis dengan spermatozoanya. Warnanya putih susu atau putih krem ya, jadi agak ada kremnya sedikit, jadi agak ada sinar eh, krim, agak kuning gitu ya arahnya. Terus ini volumenya 5 sampai 8 ml. Ini juga tergantung dari breed ya dan umur. Konsentrasinya ini kisarannya sekian per ml. Ini kisaran pH ya. Dengan catatan semen yang baik cenderung bersifat asam. Nah, untuk betina akseptor, nah, 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 selanjutnya BCS Body Condition Score ya. Jadi nilai kondisi tubuh betina akseptor ya. Itu ada pengaruhnya ya. Nah, ada sedang, tidak gemuk, tidak kurus juga. Kalau gemuk, sel telurnya bisa terhalang ya. Jadi biasanya ada hambatan perjalanan sel telur. Kalau kurus, ovarium biasanya agak kurang berfungsi ya. Jadi yang pas itu yang sedang ini ya. Sehat, birahinya normal, derajat birahi bagus. Kalau induk akseptor itu sakit, biasanya birahinya ini kurang jelas atau tidak terjadi atau sangat singkat ya. Nah, itu bisa karena infeksi saluran reproduksi atau metritis. Biasanya ada nanah ya, ditemukan nanah. Nah, sebelum melakukan IB, inseminator itu tidak boleh langsung dipanggil, datang langsung diinseminasi. Ya, jadi harus
tanya-tanya dulu sejarahnya, kemudian dilihat juga ya. Nah, setelah bunting jangan salah pakan ya. Jadi eh, pakan khusus ya, beda dengan yang tidak bunting. Jangan jemur kalau di daerah tropis ya, karena apalagi akhir-akhir ini sangat kurus, ya apa, sangat panas ya. Jangan sampai jatuh, jangan bekerja keras. Nah, untuk pendeteksian birahi ini seperti yang kemarin itu ya, kuliah kapan itu. Abang merah kan, kelihatan merah itu tandanya birahi. Abuh kan kelihatan ya, bengkak gitu ya. Bengkak, anget itu hangat. Arep itu mau dinaiki ya. Bengah-bengah itu teriak-teriak. Ya, celingkrak itu eh, menaiki ya, naik-naik gitu. Terus nyelewer ini ya ada discharge bening ya. Kalau tidak bening itu berarti discharge-nya karena infeksi. Ini kita lihat karena dia birahi itu sampai eh, mau ya eh, menaiki pemiliknya. Selanjutnya langkah kerja IB, oh ini sudah ya. Jadi ini adalah kriteria pelaksana pelaksananya ya. Jadi seleksi pejantan, penampungan, pemeriksaan, pengolahan ini tugasnya BIP ya. Kecuali untuk pelajaran ya di perguruan tinggi itu kita latihan. Kemudian pelaksanaannya recording dan evaluasi itu adalah oleh petugas atau inseminator. Bibit pejantan ya, kita pilih atau seleksi berdasarkan silsilah tadi ya, kerabatnya, penampilannya dia sendiri dan uji progening. Kemudian em, ya kalau kita melihat silsilah ini dari sertifikatnya ya, jadi kalau kita beli semen beku itu kita bisa melihat sertifikatnya ada silsilahnya. Ya. Induknya atau bapak eh, bapaknya ya itu bagaimana. Progenitas. Nah, ini adalah kalau untuk pembibitan ya anak dan susu. Oh ini yang diperiksa selain anak susunya, kemudian calon induknya atau induk dilihat penampilan, lebar pinggul, putingnya, ya putingnya bagus nggak apa untuk disusui gitu ya, karena ada yang sulit ya bentuk puting yang sulit. Kemudian umur ya, eh, karena produktivitas induk itu berubah ya dengan waktu. Kemudian silsilah. Gambar pejantan bisa dipelajari sendiri. Nah, ini ada dua teknik penampungan semen ya, pengumpulan semen, satu pakai vagina buatan, satu pakai elektroejaculator. Nah, untuk vagina buatan kita siapkan vagina buatannya dan siapkan pejantan pemancing. Ya. Ini tadi ya, vagina buatannya diisi dengan air hangat dan udara. Udaranya ini untuk tekanannya ya, supaya
eh, waktu penis pejantan itu masuk ada tekanan ya, tekanan tapi empuk dan hangat ya. Kemudian eh, di bagian dalam dari lapisan karet itu kita beri vaselin ya. Nggak usah seluruh panjangnya ya, tapi sepertiga saja. Pejantannya dipancing libidonya ya, em, beberapa kali ya. Nah, frekuensi pengambilan yang ideal itu adalah 2 kali per minggu. Kalau pakai elektroejaculator, ada 2 elektroda yang elektrodanya itu dimasukkan ke rektum, ada yang ke saraf spinalis. Ya, ada keuntungan dan kerugiannya sendiri. Kemudian penampungan dengan masase kelenjar ampula. Jantan harus dalam kondisi nyaman ya, tidak stres. Bisa rebahan, misalnya pada pejantan yang pincang atau lumpuh loh. Pincang atau lumpuh kok diambil semennya? Ya, karena dia itu pejantan unggul, cuman entah jatuh atau apa, jadi secara genetik dia baik ya, tapi dia tidak bisa berdiri. Nah, memijat kelenjar vesicula seminalis atau ampula melalui rektum. Jadi tangan kita masukkan rektum ya, kemudian meraba ke bawahnya ya, ini sekitar di atasnya vesika urinaria ya. Nah, biasanya bersifat alkalis ya, alkalin karena biasanya tercampur cairan kelenjar aksesoris lainnya ya. Kalau banyak-banyak itu akan menurunkan kualitas spermatozoanya. Sekarang bahan pengencernya ya, yang pertama itu kuning telur sitrat ya, ada air susu masak ya, dengan kita bikinnya itu dengan pemanasan susu secara langsung dan tidak langsung ya. Kalau langsung itu langsung di wadah, wadahnya ditaruh di atas api. Yang tidak langsung ini biasanya pakai apa itu istilahnya ya. Jadi wadahnya itu kita masukkan ke wadah yang lebih besar yang berisi air ya, sehingga panasnya itu enggak langsung. Kemudian ada em, pengencer IVT ya, ini bisa dicari sendiri ya singkatan dari apa. Ini ditemukan oleh Van der Mark dan Sharma, ini Sharma ya. Di mana media ini tidak perlu disimpan beku, ya bisa disimpan dalam temperatur ruang. Nah, ini adalah syarat-syarat bahan pengencer ya, atau diluter atau expander ya istilahnya. Bahan pengencer itu sama dengan diluter atau expander ya. Tidak toksik, isotonis ya. Kalau tidak jelas ya, kalau ini tidak dipenuhi, spermanya akan mudah mati ya. Isotonis, tonus apa atau osmolaritas media bersifat buffer. Jadi ada mengandung buffer yang melindungi spermatozoa ya terhadap perubahan-perubahan pH dan lain-lain. Mengandung sumber energi, mengandung lipoprotein atau lecithin, menghindari cold shock, memberi keseimbangan mineral, bebas kuman. Bahannya ya, termasuk ada antibiotik. Ya. Ini ada kuning telur, air susu masak, ya. Ini sitrat.
Nah, ini tentang eh, waktu IB yang tepat ya. Nah, kalau sebelum birahi ini ya, ini sapinya tidak pasti tidak mau ya, tidak naik-naik. Ini waktu birahi, kemudian birahi sampai 6 jam dia mulai em, apa istilahnya? Pokoknya mau dinaiki ya, mau dinaiki. Nah, ini sesudah birahi ya, yang baik itu di sini, jendela yang baik itu di pertengahan antara ini ya, waktu birahi sampai sesudah birahi. Kalau kita lakukan IB-nya di sini ya, terlambat ya. Jadi eh, di sini adalah waktunya pelepasan sel telur. Kalau sudah lepas sel telurnya atau sudah ovulasi, nah di sini ini terlambat ya. Karena apa? Karena ingat di kuliah apa dulu itu, spermatozoa kan perlu perjalanan ya dari tempat ditumpahkannya sampai mencapai em, ovumnya ya. Kemudian ada masa-masa menunggu nempel di epitel ya. Kemudian berjalan menemukan ovum tersebut ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Kemungkinan terjadinya konsepsi atau kebuntingan bila diinseminasi, ini ada jamnya ya, ada waktunya, ada persentase kemungkinan kebuntingan. Jadi sesuai dengan gambar ini. Nah, jadi tepatnya IB itu dilakukan 10 jam setelah gejala awal birahi. Birahi pagi, IB sore. Birahi sore, IB pagi besoknya. Ya. Nah, ada improvisasi. IB dilakukan 30 sampai 48 jam setelah gejala awal birahi. Yang jadi masalah, yang menyulitkan adalah kita kadang kehilangan eh, atau ketinggalan ya, tahu atau terlambat tahu bahwa sapinya itu birahi. Nah ini ya, tahapan birahi awalnya kita lihat tanda-tanda itu ya, A3 eh, pengah-pengah ya, tidak mau makan, menaiki teman dari pejantan. Nah ini belum waktunya IB. Menjelang akhir birahi, vulvanya itu sudah nggak bengkak lagi, jadi keriput ya, karena tadi bekasnya bengkak, sudah nggak bengkak lagi, jadi tampak keriput, masih hangat dan merah. Tapi dia diam ya, tidak tidak pengah-pengah lagi ya, tidak teriak-teriak lagi. Nah, jadi pada kawin alam ya, ini gambarannya yang di atas dan IB ya, itu sama-sama menimbulkan pembuahan atau fertilisasi ya. Jadi ini terlihat gambaran banyak spermatozoa akhirnya hanya satu yang bisa masuk ya, karena begitu ada satu yang masuk ada mekanisme pemblokiran sehingga yang lainnya tidak bisa masuk ya. Tapi kadang-kadang ada mekanisme pemblokiran ini kadang-kadang bisa gagal ya. Jadi ada dua sperma yang masuk gitu ya. Istilahnya polispermi itu biasanya tinggi pada babi. Nah, cara inseminasi pada sapi penempatan semen dalam vagina seperti pada kawin alam. Jadi kawin alam itu kan untuk sapi itu kan penisnya tidak masuk ke serviks ya.
Nah, ini tidak efektif ya. Fertilitasnya rendah, butuh volume semen dan konsentrasi yang tinggi. Kalau semennya kita eh, lepas di dalam vagina. Nah, bisa dengan bantuan spekulum atau vaginoskop ya. Nah, dengan penggunaan spekulum atau vaginoskop ini, semen bisa kita disposisikan atau kita lepas dalam serviks, yaitu posisi 1, 2, dan 3 ini mestinya ya. Nah, ini mudah dipelajari tapi membutuhkan spekulum ya, atau vaginoskop dan headlamp ya. Jadi headlampnya itu untuk eh, menerangi ya supaya kita kelihatan pertengahan dari serviksnya. Nah, ini angka konsepsi atau kepentingannya lebih rendah dibanding eh, metode rektovaginal. Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini cara IP teknik rektovaginal ya. Jadi menggunakan tangan. Jadi kenapa kita itu diajarkan rektal pakai tangan kiri? Ya, karena besoknya kalau sudah eh, kita menguasai lebih lanjut, bisa melakukan teknik rektovaginal, rektumnya pakai tangan kiri, memasukkan alatnya dan memanipulasi alatnya itu pakai tangan kanan. Karena kita kebanyakan kan eh, right-handed ya, kecuali saya. Orang repro itu banyak yang left-handed. Prof. Puji, Prof. Panca, saya, dan Dr. Cuk itu semua left-handed. Nah, ini teknik memasukkan gan IB ya. Tapi ini gambarnya kok sama saja ya yang dengan yang dulu, yang sebelumnya tadi. Nah, cuman ini seharusnya tidak ini ya, awal karena ini sudah langsung masuk ke sini. Kalau awalnya itu kita harus menghindari ini, masuk ke lubang ini. Jadi diarahkan agak ke atas. Tapi ya sudutnya jangan terlalu anu ya, jangan terlalu ke atas. Ya, jadi ini kira-kira jaraknya itu 1 jengkal tangan. Jadi kita hindari ujung gan itu masuk ke sini. Nah, ini tempat pelepasan spermatozoa saat IB. Ya, ada posisi 1, 2, 3 di kanalis cervicalis. Posisi 4 sudah keluar dari um, cervix, sudah keluar dari lumen cervix, yaitu di corpus uteri. Nah, ini jangan terlalu banyak keluarnya, ya. Nah, ini kira-kira hanya 1 senti saja dari batas terdalam dari cervix. Kenapa kok maksimal 1 senti? Karena korpus itu sangat pendek. Ya, kalau terlalu maju, ya, terlalu maju itu masuknya ke kornua, entah masuk ke kornua kiri atau ke kornua kanan. Nah, kalau kita melepasnya di dalam korpus uteri, ya, semen akan terbagi ke kornua kiri dan kanan. Tapi kalau kita masuknya terlalu dalam, ya, akan masuk ke salah satu, kiri atau kanan. Misalnya kita masuknya ke kanan, padahal ovulasinya di kiri. Nah, kan nggak bunting kan? Nggak bakalan bunting, ya. Nah, di sini tadi yang saya katakan, dosis
semen beku itu sudah disiapkan untuk dibagi dua, untuk ke kono kiri maupun kanan, sehingga dimanapun ovulasinya, di kiri atau di kanan, pasti ada spermanya. Nah, gambaran lagi ya, jadi ini vaginanya, ini lebih jelas. Vagina, di sini ada fornix, ini awal dari cervix, yang di sebelah vagina, ini eh, akhir dari cervix. Di sini ini sudah corpus uteri, ya. Jadi ada posisi satu, posisi dua, posisi tiga, posisi empat ini sudah keluar dari cervix. Nah, ini alat IB, ya. Ada yang namanya kontainer lapangan. Ini kontainernya kecil saja, ya. Jadi di dalamnya itu ada nitrogen cair, tapi dalam jumlah secukupnya saja, karena supaya eh, tidak berat. Juga kan kita nggak mungkin membawa sperma itu, semen beku itu kemana-mana berhari-hari, ya. Jadi cukup untuk beberapa jam saja, ya. Kemudian ada termos air panas, ya, untuk towing, termometer untuk mengukur suhu air panas tadi, glove, pinset untuk memegang stronya, kemudian gun IB. Nanti setelah em, stronya dimasukkan ke gun IB, kita tutup dengan plastik sheet, ya. Kemudian kita kunci. Kemudian yang terakhir ini ada selubung, ya, plastik, ya. Nah, ini baik sekali, ya. Jadi ini untuk melindungi baik gannya kan sudah ditutup plastik sheet. Nah, tapi plastik sheetnya ini kan melewati em, vulva, vagina, ya. Kalaupun tidak vulvanya sudah dijembreng, tapi vagina itu kan terusannya vulva, ya. Jadi kontaminasi itu ya sedikit banyak pasti ada di dalam vagina, ya. Nah, kalau kontaminasi yang ada di dalam vagina itu sampai masuk ke cervix atau uterus, nah itu yang bahaya, ya. Jadi em, gun yang sudah dilindungi oleh plastik sheet sudah dikunci, plastik sheetnya kita selubungi lagi dengan plastik. Ini seperti plastik biasa itu, ya, plastik es es Ganevo atau es apa itu, yang panjang itu, ya. Tapi ini panjang sekali karena menutup seluruh gun, ya. Nah, setelah sampai di tempat melepas spermatozoa, plastiknya ditarik ke belakang sedikit, ya. Jadi salah, ya, salah. Jadi eh, saat akan memasuki serviks, ya, kan serviks itu eh, jangan sampai terkontaminasi. Jadi begitu mau memasuki serviks, plastiknya ditarik. Plastiknya ini mudah robek, ya. Jadi plastiknya ditarik, gannya tetap maju dalam kondisi bersih karena tadinya kan tertutup oleh plastik itu, ya. Kemudian gunting untuk memotong straw, tisu, sabun, ya, buku recording. Nah, ini yang penting, ya. Prosedur IB itu penting sekali, diagnosa birahi yang tepat. Nah, kita towing straw pakai air hangat tadi, ya, dalam waktu tertentu. Kemudian kita angkat, kita keringkan dengan tisu, ya, karena kan pasti ada sisa-sisa air. Kita masukkan ke dalam gun, nanti kan ada bagian yang menonjol. Nah, itu kita gunting.
Kemudian fiksasi dengan plastik sheet. Plastik sheetnya dikunci supaya tidak lepas. Ya. Kemudian kita lakukan teknik rektovaginal tadi ya. Kita tangan yang kiri masuk ke rektum, fiksasi serviks. Kemudian, nah ini, bersihkan kotoran di sekitar vulva dengan tisu. Nah, ini bisa disiasati dengan penjembrengan tadi ya. Kemudian disposisikan semen pada posisi yang diinginkan. Lakukan pengurutan pada serviks ya ke arah uterus. Bila berdasarkan hasil evaluasi 2 kali di IB tidak punting, itu berarti ada masalah ya, perlu kita selidiki lebih lanjut. Nah, kita mendisposisikan semen secara perlahan ya, 1 cm di depan serviks dalam hitungan 10 ya. Jadi ini kan serviks terakhir 1 cm, kita dorong perlahan tapi pasti ya, jangan nyandet-nyandet begitu, jangan berhenti-berhenti ya, tapi perlahan. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita harus menghindari perdarahan ya, harus dengan halus dan lembut ya. Nah, ini gambaran bahwa semen akan terbagi 2 ya, masuk ke kornea kiri dan masuk ke kornea kanan. Kalau kita terlalu dalam masuknya ke salah satu, misalnya sampai sekian ya, pasti yang sana nggak dapat spermatozoa, padahal ternyata yang ovulasi itu ovarium ini gitu ya, jadi kan pasti nggak jadi. Nah, kesalahan seperti itu sangat merugikan ya. Nah, ini adalah apa yang dicatat ya, sama dengan yang tadi ya, kurang lebih sama. Nah, ini tadi yang eh, indikator performa reproduksi pada induk ya. Nah, kadang-kadang ada kawin berulang ya. Kawin berulang itu di IB bolak-balik atau istilahnya repeat breeding ya. Itu tapi tidak bunting-bunting. Kadang ada juga kasus nymphomania, dia menunjukkan gejala estrus terus-menerus ya, sehingga tidak bisa bunting. Nah, sekarang kita menginjak pada kerbau. Di beberapa daerah di Indonesia itu kan banyak memelihara kerbau ya, entah untuk sebagai sumber protein, entah sebagai apa ya, eh, untuk adat ya, misalnya di NTB, di NTT atau di Sulawesi gitu ya. Ini adalah isinya ya, reproduksi kerbau, sifat-sifat semen kerbau, cara penampungan, pengenceran, dan cara IB pada kerbau. Nah, ini ada kerbau belang ya. Ini kalau tidak salah ini dan ini yang dipakai dijual mahal sekali di daerah Sulawesi, daerah Toraja kalau tidak salah.
Di Bali juga banyak kerbau bule ini. Kemudian kerbau lumpur, ya, kerbau rawa, dan ada juga kerbau sungai. Nah, ini mungkin bisa dibaca sendiri ya, eh, tentang pubertasnya. Ya. Ini kurang lebih sama ya dengan eh, sapi ya, cuman agak cenderung lebih panjang ya. Nah, yang menyulitkan pada kerbau itu gejala birahi kurang jelas ya. Seringkali birahinya tenang atau silent hit ya atau silent estrus ya. Sehingga karena tidak akurat deteksi birahinya, IB pada kerbau itu eh, tidak seberhasil yang pada sapi. Nah, ini umur pejantan siap kawin. Dibanding sapi, penisnya lebih kecil dan testisnya lebih kecil. Tubulus seminiferus lebih pendek. Semuanya serba kurang dibandingkan sapi. Nah, umur 1 tahun itu sudah terjadi spermatogenesis ya, tapi eh, banyak abnormalitasnya tinggi ya. Jadi semen yang spermatozoa yang abnormal itu tinggi. Nah, ini sama ya, warna putih ada sinar kekuningan. Sebetulnya lain kuning dengan krem itu ya. Krem itu kuning agak kecoklatan gitu ya. Kemudian sama ya. Nah, ini konsentrasinya biasanya ya cenderung alkalin. Kalau sapi tadi kan cenderung asam. Nah, jumlah spermatozoa abnormal itu sangat tergantung dari cara penampungan semen, ras kerbau, interval penampungan, dan umur kerbau. Ya, cara penampungan ini kan apa ya? Pengaruhnya itu secara fisik atau mekanik gitu ya. Kalau ras interval kalau interval penampungan ini lebih ke fisiologis. Kalau ras dan ini ke arah genetik ya. Ini juga fisiologis. Nah, ini cukup tinggi ya. Spermatozoa abnormal pada kerbau India. Sekian. Kerbau Mesir lebih tinggi lagi ya. Kalau sapi kan tidak terlalu tinggi ya. Nah, ini sama cara pengambilannya dengan sapi ya. Diisi air panas 55 derajat Celcius. Nah, airnya sekian, tapi kita harus mengukur suhu di bagian dalam vagina buatan itu akan lebih rendah sedikit dibanding air yang kita masukkan. Ini gambar pengumpulan semen ya. Nah, kuning telur fosfat atau kuning telur susu itu kurang cocok untuk kerbau ya. Eh, consumption rate-nya tidak sampai 50%. Nah, ini ada eh, pengencer yang lebih cocok ya untuk kerbau ya. Ini kandungannya. Kemudian ini zinc dan tomer ini lebih baik lagi ya. Ini resepnya.
seperti berbagai bahan pengencer untuk herbal. Ya, kebanyakan ditemukan oleh orang India ya, karena di India banyak herbalnya. Nah, caranya sama seperti sapi ya, seksa vaginal, tapi harus lebih hati-hati karena kapiler mukosa rektum mudah pecah ya. Jadi mudah sekali terjadi perdarahan. Jadi kalau kita pakai spekulum atau vaginoskop itu sering menimbulkan luka ya. Nah, kalau sudah luka, masukkan mikroorganisme ya, jadi infeksi kalau tidak tertangani dengan baik bisa fatal ya, karena itu tidak dipakai. Jadi pakai yang rektovaginal ini. Nah, ini kalau pada eh, kerbau ini tempat penumpangnya 3 ya, di anterior kanalis cervicalis ya. Kemudian jadi di dalam cervix ya. Kemudian corpus uteri di dalam corpus ya, keluar sedikit. Nah, kemudian bisa juga di corona uteri, tapi kita harus tahu apa sebelah mana yang ada ovulasi ya. Sekarang pada kambing dan domba ya. Nah, di sini kita lihat pubertas pada kambing itu tergantung dari nutrisi, kesehatan, dan bangsa kambing ya. Jadi ini sebetulnya bangsa ini yang utama ya. Terus ini yang ikutan mendukung itu adalah nutrisi dan kesehatan. Pubernya 6 sampai 8 bulan. Nah, walaupun sudah dewasa kelamin, ini kurang baik ya untuk langsung dikawinkan. Nah, sebaiknya kawinkan itu baru setelah 15 sampai 18 bulan. Nah, ini adalah tanda-tanda birahi pada kambing. Nah, secara anatomis dan fisiologis alat reproduksi kambing jantan mirip dengan domba. Nah, kambing jantan ini bisa mengawini sampai umur 10 tahun. Jadi walaupun dia sudah tua, tetap masih bisa mengawini dan menghasilkan keturunan. Tapi yang efisien adalah 3 sampai 5 tahun. Nah, secara alami pejantan mampu mengawini 30 sampai 40 ekor betina per musim kawin ya. Nah, untuk deteksi birahi kita bisa pakai pejantan pengusik ya. Pejantan pengusik ini akan bisa menandai eh, sampai seratusan betina yang birahi. Nah, ini ya produksi semen kambing tergantung pemeliharaan ya. Sebetulnya ini tidak melulu pakannya ya, tapi juga ya utamanya kebutuhan adalah protein yang tinggi. Tapi faktor lain dalam pemeliharaan juga penting ya. Kemudian seleksi pejantan. Jadi ini adalah bibitnya ya. Bibit yang kita pilih itu harus memang bagus ya. Kedua testisnya berbentuk oval, ada sejak lahir ya. Karena ada yang testis itu sudah ada kantongnya tapi belum turun testisnya ya, dan besarnya sebanding atau eh, dengan berat tubuh ya. Jadi jangan tubuhnya besar, eh, skrotumnya kecil gitu ya. Kemudian
melatih pejantan sebagai pemajak ya. Jadi kambing itu dilatih untuk jadi pemajak itu mulai 1 tahun ya. Kemudian untuk itu digunakan betina pemancing yang sedang birahi atau dengan kambing betina tiruan dami tadi ya, apa yang bisa dinaiki oleh pejantan tersebut. Ini sama ya, penampungannya vagina buatan, elektroejakulator, vagina kambing betina, tidak berdari. Bahan pengencernya adalah kuning telur dan air susu masak atau kombinasi. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Ini cuman variasi apa interspesies ya. Nah, eh, untuk diagnosa kebuntingan kita bisa menggunakan pengujian kadar hormon progesteron ya. Kalau sangat rendah itu artinya negatif. Atau bisa melakukan palpasi abdominal ya. Yang jelas palpasi rektal nggak bisa ya. Nah, palpasi abdominal ini biasanya baru terasa setelah lebih dari 42 hari. Ini adalah lama kebuntingan pada kambing. Nah, di daerah tropis, kambing itu beranak 3 kali dalam 2 tahun. Jadi 1,5 tahunan. Kambing betina bisa beranak sampai 8 tahun. Ini yang betinanya ya, yang jantannya tadi bahkan bisa sampai usia umur 10 tahun. Nah, di sini pada hewan kecil ini eh, sebagai pengganti kita memasukkan gun, kita pakai spekulum ya. Ini wajib steril ya dan diberi pelicin. Nah, setelah sampai posisi 3, setelah cincin terakhir cervix atau 4 corpus uteri, kita lepas semennya. Nah, ini adalah tempat disposisi semen dan kaitannya dengan eh, jumlah spermatozoa yang dibutuhkan. Ya. Nah, kalau di cervix ya itu kita butuh 120 sampai 250 juta. Ya. Jadi kurang lebih 1 kali IB perlu 125 juta spermatozoa yang motil progresif. Maksudnya apa? Dia bergerak, tapi bergeraknya itu ke arah depan, bukan berputar-putar atau zigzag ya. Nah, untuk hasil IB yang maksimal perlu 2 sampai 3 kali IB selama masa birahi. Jadi ini untuk antisipasi waktu IB yang kurang tepat. Tapi jatuhnya kan mahal ya, lebih mahal. Ya, ini pada kambing ya, tanda birahinya ya, sama bengkak, eh, merah dan hangat. Terus ini ada discharge bening ya, keluar dari vulva. Nah, saat di IB, yang baik itu seperti ini posisi induknya itu ya.
eh, vaginoskop, tapi gambarnya kurang jelas ya. Nah, ini vaginoskopnya dipegang, ini di center ya. Ini pipat apa? Pipat IB-nya, kateter IB yang mau dimasukkan. Ini masih sama ya. Ini gambaran pemasukannya ya. Ini kita lewati saja ya. Di Indonesia belum berkembang pesat, masih bersifat tradisional ya, kawin alam. Pada Oh, ini pada domba ya, pada domba. eh, Kenapa kok belum berkembang pesat? Jadi bersifat tradisional dalam artian lebih banyak kawin alam ya. Karena apa? Karena eh, domba itu bentukan serviksnya itu rumit ya. Kalau sapi itu kita katakan cincin serviksnya itu ada 3 atau 4 ya. Pada domba itu 7 ya, 7 dan hampir tidak bisa dilewati ya oleh pipet ya. Ini sejarahnya pengembangan IB pada domba ya. Di Rusia pertama kali itu di Rusia, kemudian Australia, Afrika Selatan dan Argentina. Hmm. Nah, ini sama ya, IB pada domba ataupun eh, pada hewan lainnya ya. Kerugian, bukan kerugian, kekurangan ya. Relatif mahal, sulit menandai domba birahi, semen domba untuk IB belum berhasil. Jadi sebetulnya bukan tidak berhasil ya, karena struktur serviks domba yang berkelok-kelok 7 kali itu, jadi cincin serviksnya itu 7 sampai 7 atau 8 gitu ya. Itu kalau kawin alami itu bisa ya. Tapi kalau di IB pakai semen beku, kan pipetnya nggak bisa masuk. Terus semen beku yang ditoweng itu dilepas di depan serviks ya. Jadi sebelum masuk serviks dilepas di situ, itu spermatozoanya nggak ada yang sampai sampai di korpus ya. Itu kalau pakai semen beku. Karena jelas semen beku dibanding semen segar pasti lebih segar, lebih baik ya yang eh, semen segar. Nah, kalau kita IB pakai semen segar, kemudian dilepaskan sebelum serviks itu masih bisa ya, tapi persentase kebuntingan juga kecil. Nah, yang berkembang akhir-akhir ini adalah menggunakan semen beku, tentunya ditoweng dahulu ya, ditoweng lalu langsung disuntikkan ke kornua ya, langsung disuntikkan ke kornua. Jadi eh, menembus dinding abdomen terus masuk ke kornua. Jadi ini dipantau dengan biasanya ultrasound ya atau laparoskopi. Ini sama ya dengan vagina buatan, vagina domba betina yang tidak birahi, rangsangan listrik. Ya, ini. Nah, ini adalah berbagai perolehan spermatozoa dengan berbagai cara ya. Ada volumenya, ada konsentrasinya ya. Dengan listrik itu demi sekian, dengan eh, vagina buatan sekian.
Nah, pada domba ya, jadi bahan pengencer itu terbatas untuk meningkatkan volume ya, sehingga setelah dibagi-bagi dalam beberapa dosis atau straw atau ya dosis lah ya, itu jumlahnya masih bisa untuk spermatozoa itu sampai ke tempat tujuan. Ini macam-macam bahan pengencer untuk pembekuan. Ini ya, pengencer glukosa fosfat ini yang terbaik untuk domba ya. Kemudian ada yang sulfat, ada yang tartrat. Nah, dosis ini pertama kali di Rusia itu pakai 0,05 ml semen segar ya, 130 juta. Terus di penelitian berikutnya dengan volume yang sama tapi konsentrasi lebih rendah itu masih bisa ya. Penelitian terakhir ya menunjukkan ini ya, kalau dimasukkan, ini saya tidak tahu nih kok bisa masuk analisa fetalis ya. Nah, ini kalau dilepas di vagina anterior itu butuh tinggi sekali, 500 juta ya. Nah, ini eh, waktu IB pada domba, kemudian ya kapannya ya. Ini adalah tanda-tanda birahi pada domba ya, kurang lebih sama ya. Cuman tanda A3 ini tidak begitu jelas ya, sehingga untuk meyakinkan itu lebih gampang pakai teaser rem ya, jadi pejantan pengusik ya. Jadi pejantan ini pasti tahu ya mana yang eh, estrus, mana yang tidak ya. Nah, seringkali pejantan ini adalah pejantan vaksektomi ya, supaya dia tidak mengawini betina yang dideteksi birahinya ya, karena dia sendiri kan biasanya bukan unggul ya, kita kan ini pakai program IB di mana semennya harus unggul. Nah, dombanya ini biasanya dipasangi kain ya, ada semacam strap gitu ya, diberi zat warna. Dia akan menaiki domba betina yang estrus dan warnanya akan menandai bagian belakang dari domba. Nah, ini terakhir pada kuda. Ini adalah kategori kuda berdasarkan umur dan jenis kelaminnya ya. Ada yang namanya stallion ya. Stallion ini kuda jantan ya, bukan anakan tapi tidak tua juga ya. Kemudian ada stud, kuda jantan pemacek ya, yang birahinya baik tapi tidak kasar ya, karena tidak agresif. Kemudian gelding, kuda jantan kastrasi. Mer, kuda betina dewasa. Pilih betina muda. Colt, ini jantan muda. Foal, anak kuda yang em, di bawah 1 tahun, bisa jantan, bisa betina. Winling ini adalah anak yang baru disapih. Itu adalah istilah untuk baik jantan maupun betina. Nah,
IB pada kuda ini dimulai dengan yang cerita atau mitos fiktif ilmiah tadi ya tentang semen yang diambil dengan spons tadi ya. Selanjutnya di Rusia itu ada Ilya Ivanovich Ivanov itu yang meneliti IB pada kuda ya. Di lebih belakangan lagi di USA itu sudah banyak ya pusat penelitian IB pada kuda. Nah, yang menjadi kendala pada kuda itu birainya panjang dan ovulasinya itu tidak terprediksi ya. Spermatozoanya cepat mati walaupun birainya panjang tapi spermatozoanya ini umurnya sama dengan pada sapi ya. Ini ya sedikit lebih ya kurang lebih sama lah ya. Nah, kalau perkawinan alam ya dalam perkawinan alam pada kuda liar itu beda ya dengan kuda ternak. Itu berulang-ulang dalam masa birahi dengan kepentingan 80 sampai 90%. Ya jelas ya karena pertama dia pasti pejantannya itu bisa mendeteksi dengan pasti betina yang estrus, apalagi kemudian diulang lagi dalam satu masa birahi. Kalau kuda yang diternakkan itu biasanya eh, kan satu kali saja ya. Eh, Pada awal birahi kepentingannya hanya 50%. Nah, ini di negara 4 musim ya. Lama birahi tergantung musim. Musim panas 5 sampai 8 hari, musim dingin tidak tentu ya, lama birahinya. Nah, ini siklus birahinya 16 sampai 28, rataan 21 hari. Ovulasi tidak tentu, tidak dapat diprediksi. Nah, patokan dari tanda birahi ya berdasarkan perilakunya. Biasanya mencari pejantan ya. Secara makros, kasat mata ada cairan yang mulai encer sampai pekat pada alat kelamin bagian luar. Sama ya dengan pada sapi. Kalau kita lakukan palpasi rektal, ya hati-hati juga ya kalau melakukan palpasi rektal pada kuda itu eh, uterusnya itu sedikit lebih rapuh ya, apalagi kalau palpasi intravaginal ya, misalnya dalam pertolongan kelahiran atau lain-lainnya. Sama ya, sifat semennya, warnanya, tapi di sini ada em, semacam gelatin gitu ya, volumenya sangat banyak, rata-rata 150 ml. Konsistensi encer sampai pekat ya, jadi encer sampai kental sekali, tergantung ras dan frekuensi pengambilan dan pakan ya. Ini sama ya dengan tadi cenderung basah, untuk sapi asam ya. Ini data-data lainnya. Ini sperma kuda ya, sperma hidup dan normal. Ini adalah berbagai bentuk sperma abnormal. Ini dengan pewarnaan khusus ya. Jadi yang abnormal itu bisa menyala gitu.
Nah, uniknya pada kuda, ejakulat itu terfraksi-fraksi ya, ada beberapa fraksi. Tiga ya. Fraksi pertama itu encer. Spermatozoanya sedikit mengandung ergotionin dan asam sitrat. Kemudian fraksi kedua itu lebih kental. Di sini banyak spermatozoanya, juga ada ini ya, ergotionin dan asam sitrat. Fraksi ketiga bersifat gelatinous ya, jadi ada gelatinnya tadi ya. Spermatozoanya sedikit, eh, ergotionin dan banyak asam sitrat. Ya, jadi yang intinya itu yang fraksi kedua ini. Ya. Nah, ini yang kita tampung adalah fraksi kedua. Bisa pakai spons, bisa pakai kondom, bisa pakai vagina buatan. Tapi berat ya. Nah, karena tenis kuda itu besar sekali ya penampangnya, eh, penampang vagina buatannya ini 18 cm. Ya. Kemudian panjangnya 46 cm, makanya berat ya. Nah, ini ya kelihatannya kecil ya, tapi kalau dilihat handle-nya ini kan cukup untuk tangan, berarti ini besar sekali ya, sama ya. Ada tabungnya dari metal, di dalamnya ada lapisan karet atau plastiknya ya, di antaranya diisi dengan air hangat. Ini koleksi semen pada kuda, ini pakai dummy ya, ini juga ya. Oh ini juga, ini sama ya. Terus kalau ini pakai apa nih, nggak jelas ya Pak. Mungkin nggak pakai dummy ya, jadi dia tidak naik. Ini gambar yang sama ya. Nah, semen harus ditaruh di wadah botol tertutup ya. Hindari sinar matahari, goncangan yang keras, dan dilakukan secepat mungkin langsung masuk ya. Bahan pengencer, kuning telur, susu ya. Ada bahan pengencer lainnya ya, bahan pengencer Mississippi, tartrat ya. Ini bisa kita pakai kalau segera dipakai. Ya, tapi kalau disimpan dahulu itu perlu ditambahkan asam tartrat dan tanin. Bisa juga kita pakai kuning telur tanpa pepton, kuning telur plus gelatin tanpa pepton, kuning telur fosfat, air susu masak ya. Nah, semua bahan pengencer harus ditambah antibiotik dan sulfanilamid. Nah, ini gambar spermatozoa kuda ya, agak lebih gemuk-gemuk dibanding sapi. Cara inseminasi pervaginal dengan vaginoskop ya. Jadi ini agak kuno ya, waktu zaman dulu itu spermanya itu dimasukkan ke dalam kapsul gelatin ya, terus disemprotkan, diletakkan langsung di eh, tempat disposisi. Nah, nanti gelatinnya akan mencair ya, atau disemprot dengan semprotan karet ya, kateter, diameter luarnya sekian, diameter dalamnya sekian. Nah, cukup panjang, ya, panjang. Nah, ini sebagai volume
berdasarkan eh, ukuran atau umur kuda, ya, karena umur kan juga terkait dengan ukuran atau besar tubuh, ya. Nah, di sini terlihat spermatozoanya volumenya berbeda, ya. Taruh ke situ saja, Pak. Nah, ada paket itu. Kemudian semen yang dianjurkan volume eh, bahan pengencernya harus lebih banyak, ya. 1:3, jadi ini satu ini semennya, ini 3 ini bahan pengencernya. Sampai dengan 1:5. Kalau 1:3 ini berarti dia semennya dianjurkan 4 kali. Kalau yang ini berarti dianjurkan 6 kali. Jadi pengencerannya 4 sampai 6 kali. Ini selesai, ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin belum ada, dokter. Baik, kita